FAM resmi didiskualifikasi FIFA, supporter dan fans Malaysia tuntut federasi. Ultras Malaysia demo menuju Stadion Bukit Jalil. Lebih dari 15.000 supporter Malaysia dukung langsung Indonesia vs Arab Saudi sampai ngomong begi. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang selama ini ngebet ingin mengejar prestasi timnas Indonesia justru dipermalukan di mata dunia. Bayangkan federasi sebesar itu sampai berani main-main dengan dokumen palsu hanya demi meloloskan 7 pemain naturalisasi ke tim nasional. Dan hasilnya FIFA langsung turun tangan menjatuhkan sanksi yang enggak main-main. Mulai dari denda miliaran rupiah sampai hukuman larangan bermain 12 bulan penuh untuk 7 pemain asing yang baru saja mereka banggakan. Kasus ini bukan cuma bikin malu Malaysia, tapi juga menyeret klub-klub besar dari Spanyol, Kolombia, Argentina, Brazil sampai Johor Darul Taksim. Nama besar La Liga ikut tercoreng. Klub kehilangan pemainnya hanya karena ulah federasi dari negaranya. Sebuah tamparan keras yang menunjukkan betapa rapuhnya ambisi Malaysia untuk mengejar Indonesia. Dan ironisnya saat Indonesia lagi fokus menatap kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia justru sibuk terjerat skandal terbesar dalam sejarah sepak bola mereka sendiri. Skandal ini bermulai dari sebuah pertandingan yang harusnya jadi ajang pembuktian Harimau Malaya. Tanggal 10 Juni tahun 2025, Malaysia menjamu Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Hasilnya memang mengejutkan. Malaysia menang telak 4-0. Bahkan 2 dari 7 pemain naturalisasi baru mereka langsung mencetak gol. Media Malaysia kala itu penuh euforia menyebut inilah era baru Harimau Malaya. Tapi siapa sangka kemenangan itu justru membuka pintu kehancuran. FIFA menerima laporan adanya kejanggalan soal kelayakan pemain yang tampil pada malam itu. Nama-nama seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Chofi Carrado, John Irasabal hingga Hector Havel langsung jadi sorotan. Usut punya usut, ternyata dokumen yang digunakan untuk melegalkan status mereka sebagai pemain Malaysia adalah dokumen palsu. Komite Disiplin FIFA bergerak cepat setelah menyisir bukti dan melalui proses hukum mereka menyatakan FAM melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dan keterangan palsu. Keputusan ini dijatuhkan setelah investigasi FIFA menemukan bukti kuat bahwa dokumen naturalisasi para pemain itu tidak sah. Dugaan awal muncul setelah laga Malaysia kontra Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor telak 4-0 untuk Vietnam. Dan sejak saat itu kecurigaan mulai mencuat mengenai status beberapa pemain Malaysia. Publik Malaysia menolak menerima keputusan FIFA. Alih-alih menerima kenyataan sebagian besar publik Malaysia Aisyah justru bereaksi keras. Media sosial di negeri jiran dipenuhi komentar warganet yang menuding keputusan FIFA terlalu berat. Bahkan muncul narasi liar yang menyebut Indonesia sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke FIFA. Sentimen anti-Indonesia pun menyeruak dengan anggapan bahwa Indonesia tidak senang melihat kemajuan sepak bola Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah supporter Malaysia menuding Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai dalang di balik laporan ini. Erick yang memang memiliki jaringan kuat di FIFA dianggap menggunakan pengaruhnya untuk menjerat Malaysia. Chef Sali ikut bersuara kemarahan publik Malaysia semakin memuncak setelah legenda sepak bola mereka Chef Sali turut memberikan komentar keras.
Mantan penyerang andalan timnas itu menyebut bahwa dirinya tidak percaya FIFA bisa menjatuhkan sanksi seberat ini tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan dengan situasi ini, tentu saja Indonesia, mereka yang paling merasa terancam dengan kebangkitan Malaysia. Saya yakin ada peran Indonesia di balik keputusan FIFA ini, ujar Safesali dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Pernyataan tersebut langsung memantik kontroversi. Safe bahkan secara terbuka menyebut nama Erick Thohir. Erick punya jaringan di FIFA, semua orang tahu itu. Saya tidak terkejut kalau dia yang melaporkan, tambahnya, fakta sebenarnya Vietnam yang melapor. Namun fakta di lapangan justru berbeda. Informasi resmi menyebut bahwa laporan pertama kali datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam VFF, bukan dari Indonesia. Setelah laga Malaysia versus Vietnam yang berakhir 4-0, VFF mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan FIFA. Mereka menilai ada kejanggalan pada dokumen naturalisasi 7 pemain Malaysia. FIFA kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan investigasi menyeluruh. Dari investigasi inilah terbukti bahwa FAM memang melanggar aturan.